Selamat pagi pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga semuanya tetap dalam keadaan baik dan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Kembali berjumpa dengan saya Rizka Regita tentunya di iBreak edisi pagi hari ini. Rekan-rekan, kita tahu 2 tahun sudah kita melewati masa pandemi dan kita menjadi ingat bahwa kesehatan merupakan salah satu poin penting yang harus kita jaga karena meskipun kurva penyebaran COVID-19 sudah landai, bukan berarti kita bisa lengah. Kita harus tetap mematuhi protokol kesehatan yang ada untuk bisa menjaga kesehatan jasmani dan rohani kita. Tapi tahukah Anda pemirsa bahwa ada penelitian yang mengatakan bahwa dari seluruh keluhan yang ada dalam dunia medis, ada 16,6% keluhan yang sering dirasakan oleh orang dewasa. Ini merupakan keluhan yang merupakan nyeri pada leher maupun tulang belakang. Dan bahkan 0,6% diantaranya berpotensi untuk bisa menjadi cedera yang jauh lebih parah lagi. Untuk itu pemirsa, hari ini saya tidak sendiri, saya sudah ditemani dengan seorang narasumber yang sangat luar biasa, yang hari ini akan membagikan ilmunya kepada kita semua. Beliau adalah Dr. Muhammad Faris, spesialis bedah saraf, konsultan spine, yang juga aktif sebagai dokter spesialis bedah saraf di Rumah Sakit PHC Surabaya. Beliau khusus menangani kasus yang terkait dengan tulang belakang dan juga seorang dokter yang aware dengan permasalahan terkait dengan tulang belakang. Untuk itu, sebelum saya memperkenalkan beliau, saya ingin ingatkan bahwa kami sebelum melakukan kegiatan hari ini sudah mematuhi protokol kesehatan yang ada. Kami sudah melakukan sterilisasi untuk ruangan dan kami juga sudah mencuci tangan, mematuhi protokol kesehatan dan juga sudah melakukan swab tentunya. Untuk itu kami izin mencopot masker dan saya juga akan memperkenalkan Dr. Faris yang hari ini akan menjadi narasumber kita pada pagi hari ini. Selamat pagi dokter. Selamat pagi Mbak Rizka. Sebelum kita mulai mungkin kita bisa copot dulu maskernya. Siap. Ya dokter ya, Oke. untuk menyapa pemirsa iNews ini. Siap. Gimana dokter, kabarnya pagi hari ini sehat ya? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, sudah terpancarkan dari senyumannya dokter Terima ya. kasih, alhamdulillah. Semangatnya luar biasa dokter, karena kita juga hari ini akan membahas sebuah topik yang tentunya saya yakin dapat memberikan wawasan lebih kepada pemirsa iNews yang sudah Iya, ada di rumah tentunya. ya dokter. Baik. Sebelum kita memulai diskusi kita pada pagi hari ini dokter, mungkin kita akan menyamakan perspektif juga dengan rekan-rekan pemirsa, karena mungkin masih ada pemirsa iNews yang belum mengetahui apa sebenarnya yang dimaksud dengan keluhan terutama nyeri di bagian leher dan juga nyeri di tulang belakang. Mungkin dokter bisa menjelaskan terlebih dahulu, silahkan. Iya, baik. Selamat pagi. Jadi cedera pada tulang belakang, ya. Apa sih tulang belakang itu? Saya ingin menekankan dulu. Tulang belakang itu adalah dimulai dari leher. Jadi tulang leher, kemudian tulang yang di daerah dada, kemudian hingga tulang belakang, hingga tulang duduk. Nah, itu yang disebut sebagai komponen dari tulang belakang. Nah, apabila ada sesuatu masalah pada sistem tulang belakang, maka itu akan berdampak pertama pada pola jalan. Apabila pola jalan terganggu, maka keseimbangan pada pinggul juga terganggu. Kalau tulang pinggul terganggu, dampaknya apa? Beban pada lutut akan tinggi. Akibatnya menjadi satu kesatuan yang dimulai dari tulang belakang turun hingga ke lutut, bahkan hingga ke kaki. Seperti itu. Berarti ketika ada kerusakan di bagian tulang belakang, memang itu bisa berakibat fatal pada organ tubuh yang lain ya dokter? Iya. Waduh. Karena dia satu aksis, satu sumbu seperti itu. Iya, berarti memang itu sangat penting untuk dijaga ya dokter ya. Betul. Mengingat tadi pengaruhnya dampaknya tidak hanya pada tulang belakang itu sendiri, tapi berpengaruh pada organ tubuh yang lainnya. Nah dokter, kalau boleh tahu, ketika kita membahas tentang keluhan-keluhan yang ada dalam dunia tulang belakang ataupun leher, apa yang biasanya menjadi trauma utama yang biasanya menyebabkan seseorang akhirnya mengalami keluhan di tulang belakang dokter? Oke, baik. Ini menarik ya. Apa trauma yang sering terjadi pada tulang belakang? Ya. Orang selalu berpikir bahwa trauma yang sering terjadi pada tulang belakang disebabkan karena jatuh. Ya, jatuh. Oke, kalau jatuh maka kita akan berobat. Iya, betul dokter. Tapi ada hal yang lebih penting dan ini harus disadari oleh pemirsa utamanya. Jadi adalah suatu repetitif trauma. Repetitif trauma, apakah itu dokter? Trauma yang terjadi berulang-ulang. Tapi kita tidak menyadari bahwa itu adalah akumulasi cedera yang dapat mengakibatkan gangguan pada tulang belakang.
Saya ambil contoh yang paling sederhana. Mm-mm. Neck neck pin. Kalau kita menunduk ya, kalau kita menunduk dalam waktu yang cukup lama melihat HP, itu beban pada leher akan meningkat. Oh. Nah, kalau itu terus dilakukan berulang-ulang tanpa disadari, maka akan terjadi akumulasi. Dampaknya apa? Cedera pada tulang belakang, pada tulang leher. Contoh kedua, bagaimana cara kita duduk. Nah, apabila postur kita duduk tidak benar, juga akan terjadi cedera pada tulang belakang. Ketiga, mengangkat tas juga sama. Mengangkat tas, kalau tasnya tidak tepat posisinya, lebih berat ke satu sisi, juga terjadi cedera pada tulang belakang. Jadi trauma yang terjadi berulang-ulang tanpa disadari, itulah silent killer pada tulang belakang. Gitu. Diam-diam, rasa sakitnya terkumpul, terakumulasi, ya dokter. Oke. Muncullah suatu kelainan. Wah. Seperti itu. Tapi apakah kelainan dalam hal tulang belakang ini bisa terjadi kepada seluruh golongan usia, dokter, atau mungkin ada golongan usia tertentu yang lebih berpotensi untuk terkena gangguan tulang belakang, dokter? Baik. Jadi usia, memang kalau usia muda itu 0,1 hingga 0,2%. 0,1 hingga 0,2%. Sangat kecil persentasenya. Ya, HNP ya, di sini HNP ya, cedera pada tulang belakang karena bantalan yang keluar. Saya dapat kasus kemarin, usia muda 15 tahun. Jadi anak-anak perempuan 15 tahun. Ya, setelah saya gali informasinya, ternyata apa? Problemnya sering jatuh. Jatuh. Kedua, pola duduk yang lama, terutama online ya, duduk yang lama. Nah, itu juga dapat mengganggu struktur pada tulang belakang, terutama beban pada bantalan. Nah, sampai akhirnya harus dilakukan tindakan operasi. Dan itu 15 tahun, jadi persentasenya sangat kecil sebenarnya. Nah, kemudian yang tersering adalah usia apa? Usia produktif. Usia produktif biasanya berhubungan dengan trauma. Trauma itu seperti kecelakaan di jalan raya, kecelakaan dari tempat ketinggian. Kemudian kalau usia di atas 40 tahun ya, biasanya itu faktor degeneratif. Jadi faktor penuaan. Faktor penuaan, kemudian muncul terjadi gejala-gejala pada tulang belakang. Loh, apakah orang itu selalu di atas 40 selalu bermasalah pada tulang belakang? Nah, itu pentingnya saya di sini dengan Mbak Rizka ya, menjelaskan bahwa sebenarnya bisa dicegah. Bagaimana pencegahannya? Betul. Sadari bahwa ada repetitif trauma. Pola duduk harus bagus, pola membawa tas harus bagus, dan lain-lain. Nanti akan kita bahas di belakang nantinya. Tapi dokter, apakah ada faktor genetis yang berpengaruh apabila seseorang itu mengalami kendala di tulang belakangnya? Apakah itu juga menjadi salah satu faktor untuk genetis, dokter? Iya, ada genetis, tapi itu tidak terlalu besar ya. Kecuali ada yang disebut sebagai ankylosing spondylitis, jadi atau spine bambu. Nah, itu berhubungan dengan degeneratif. Jadi masalah di tulang belakang itu banyak sebenarnya. Salah satunya ada faktor inflamasi atau rheumatoid arthritis. Nah, itu bisa biasanya diturunkan. Seperti itu. Biasanya dari mungkin orang tua ya, dokter ya? Iya, itu diturunkan. Baik. Oke, kalau begitu dokter, setelah ini pemirsa, kita akan diskusi lebih lanjut terutama terkait dengan bagaimana perawatan untuk pihak-pihak yang memang sudah terlanjur ya mengalami kendala ataupun kesulitan di bagian tulang belakang maupun leher. Untuk itu kita akan tetap di sini bersama dengan Dr. Faris yang hari ini akan membahas terkait dengan apakah nyari leher dan punggung ini harus selalu berujung pada operasi. Tetap bersama kami di iBreak bersama saya Rizka Regita. Kita akan berjumpa kembali usai jeda berikut. Bekali diri dengan siraman rohani yang menenangkan hati. Rehat sejenak dari segala aktivitas, dekatkan diri pada Sang Pencipta. Harta anak itu bisa menjadi fitnah. Na'udzubillahi min dzalik. Disampaikan oleh Ustadz dan Ustazah dengan syarat arti. Cahaya Hati Indonesia, setiap Sabtu dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Hanya di iNews. Peristiwa dari seluruh dunia. Hadir melengkapi informasi Anda.
iNews World, Senin hingga Jumat jam 10.30, live. Selamat pagi pemirsa, masih bersama saya Rizka Regita dalam program iBreak. Tentunya di sini bersama saya masih ada Dr. Faris yang hari ini akan membahas terkait dengan nyeri leher dan punggung. Apakah selalu berujung pada operasi? Kita akan bahas lebih lanjut di segmen ini. Baik dokter, tadi kita sudah berbicara terkait dengan apa itu nyeri leher, nyeri punggung, dan kemudian trauma-trauma apa saja yang bisa mengakibatkan itu semua. Nah, jika kita sudah membicarakan terkait dengan faktor yang menyebabkan hal itu terjadi, jika kita sekarang mengulik terkait dengan nyeri di bagian leher dan punggung, pasti ada gejala-gejala awal yang bisa mengindikasi bahwa oke, ini adalah nyeri leher dan nyeri punggung dan ini tidak bisa hanya didiamkan gitu kan dokter ya. Mungkin dokter juga bisa menjelaskan kepada pemirsa gejala apa yang perlu digarisbawahi oleh pemirsa agar pemirsa juga bisa lebih aware untuk mengatasi hal ini jika terjadi di masa depan nanti. Siap, baik, terima kasih. Jadi mengenai gejala itu cukup banyak, tapi akan saya sederhanakan. Jadi coba kita melihat ini dulu ya. Jadi tulang belakang kalau saya ambil ya itu dibagi menjadi ini adalah tulang, ini adalah bantalan, ini adalah tulang. Nah, kemudian ini adalah rongga yang keluar. Ini isinya adalah saraf. Nah, saraf ini akan menuju kepada tangan. Dan kalau di punggung bawah dia menuju ke kaki. Saat ini yang ingin saya tekankan, apabila ada masalah, contoh nih bantalannya pecah, kemudian keluar, dia akan menekan saraf, maka akan muncul pertama nyeri menjalar. Jadi menjalar bisa ke tangan atau ke kaki. Nah, namun ada gejala yang sering kita tidak aware bahwa itu suatu masalah pada tulang belakang, yaitu adalah gejala jepitan pada sistem saraf tengah ini. Saraf tengah? Ya, di daerah tengah ini ada saraf. Nah, ini juga bisa muncul gejala seperti itu. Nah, biasanya gejalanya apa? Seseorang itu jarak jalannya semakin memendek. Jadi kalau jalan kemudian 100 meter dia berhenti karena nyeri kakinya, dia harus istirahat. Kemudian setelah istirahat nyerinya hilang, dia mampu berjalan kembali. Dan itu semakin lama jaraknya akan semakin pendek. Nah, itu jepitan pada saraf. Jadi yang pertama adalah nyeri yang menjalar. Bisa pada tangan, pada kaki. Kesemutan juga. Kemudian kelemahan. Contohnya nih ada pasien datang, dia tulisannya makin lama makin jelek. Kemudian ototnya mengecil, mengancing baju susah. Kemudian kalau megang benda kecil itu nggak bisa, cenderung jatuh-jatuh, harus benda yang besar. Nah, itu salah satu tanda gejala jepitan pada saraf leher. Nah, kalau yang pada punggung bawah yang saya sebutkan tadi, gejalanya dibagi menjadi motorik, fungsi motorik. Jadi kekuatan ototnya menurun. Kemudian sensoris, ada kesemutan. Yang ketiga, gangguan BAB, BAK atau gangguan ereksi. Nah, jadi itu salah satu gejala yang arahnya kepada tulang belakang. Ada lagi yang sering kita nggak sadari ya, di entong-entong, orang Surabaya bilang entong-entong. Jadi di daerah sini itu pundak sini sakit, sering kemeng gitu. Itu saraf kejepit. Di mana? Di leher namanya C5, C6. Kalau sampai jari-jari, misalnya jari-jarinya susah untuk nulis atau sering kesemutan sampai jari, maka yang kena C6, C7. Nah, seperti itu. Atau kaki, jempol kakinya nggak bisa diangkat begini. Misalnya telapaknya gini ya, satu bagus gini, satu seperti ini. Nah, karena perbedaan begini ya Mas ya, perbedaan begini. Nah, berarti yang ini yang sakit. Berarti saraf yang kaki terjepit. Di mana? L4, L5 atau L5S1. Itu juga dari punggung bawah. Dokter ya. Tuh, jadi tidak disadari sih, sering kadang-kadang dianggap oh ini mungkin karena faktor rematik, faktor asam urat, faktor kolesterol, padahal sumbernya di tulang belakang. Seperti itu. Makanya pentingnya diagnosa dini. Pentingnya diagnosa dini ya, betul ya. Nah, dokter, jika memang nanti di masa depan ternyata pasien sudah
terlanjur menghadapi itu tadi rasa sakit di tulang belakang ataupun di leher, pasti kan ada beberapa proses perawatan yang harus dilalui. Nah, ini tahapan apa saja dokter yang harus dilalui oleh mereka yang sudah mengalami gangguan di tulang belakang ataupun leher itu tadi? Ya. Yang penting adalah menegakkan diagnosis yang tepat dulu, sakitnya apa dulu. Karena bukan berarti datang ke dokter bedah itu ujungnya operasi, bukan. Pentingnya menegakkan diagnosis dengan X-ray atau dengan MRI atau dengan CT scan. Nanti akan kita pilihkan yang cocok yang mana. Kemudian pengobatan itu kalau ringan, pasien kita suruh bed rest, kita suruh minum obat. Jika ringan ya dokter ya. Kalau memang memberat, ya oke, kita tambahkan dengan fisioterapi. Namun kapan harus operasi? Nah, ini yang penting dokter. kan, kapan harus operasi? Kalau mengganggu fungsi sehari-hari. Jadi aktivitinya sudah terganggu. Saya nggak bisa dok, saya duduk 1 jam aja udah sakit sekali. Itu sudah berarti salah satu contoh yang harus operasi. Fatal karena sudah dokternya. Ya. Kedua, saya harus tergantung obat dok. Kalau nggak minum anti nyeri, saya akan kesakitan. Nah itu juga harus operasi. Jadi sudah tergantung pada obat, kedua mengganggu aktivitas sehari-hari, maka ya sudah, itu harus tindakan operasi. Seperti itu. Dan satu lagi yang saya belum sebutkan, ada pain intervention. Jadi kalau memang nyerinya itu dari, kan kadang nyeri itu bukan berarti harus operasi ya. Kadang oh ini tidak ada tanda-tanda harus jepitan saraf, maka kita bisa pain intervention, kita injeksi saja. Hanya injeksi Injeksi saja. dan biasanya angka keberhasilan cukup baik. Namun kalau terjepit ya tidak bisa, harus operasi. Seperti itu. Hal-hal ini berarti tidak bisa diabaikan ya dokter ya. Memang harus dianalisa dari awal supaya dokter juga bisa mengetahui harus mengambil tindakan seperti apa ya dokter tentunya ya. Betul. Karena memang seperti yang sudah dokter sampaikan tadi, sepertinya aktivitas sehari-hari bisa dibilang pola hidup merupakan salah satu hal yang sangat berpengaruh. Hingga akhirnya tadi bisa memberikan dampak baik positif maupun negatif ke area tulang belakang kita maupun ke leher ya dokter ya. Untuk itu dokter, kita setelah ini akan membahas lebih lanjut bagaimana sih sebenarnya pola hidup yang sehat, yang baik, agar tentunya kita bisa terhindar dari yang namanya nyeri leher dan juga nyeri di tulang belakang tentunya. Masih kita akan bertemu dengan Dr. Faris setelah ini. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di iBreak. Kita akan berjumpa kembali usai jeda berikut. Hai Julie People. Mereka nggak ada lawannya kalau udah ngomongin gosip. Alah semuanya. Udah tahu ya. Beda lagi sama yang kemarin-kemarin. Dada ini panas. Mau tahu informasi terupdate para selebriti? Ya cuma di sini. Gue tuh kalau ngomong gak ada-adanya gitu. Sekian menit, sekian detik harus pas sesempurna mungkin. Gue pengen julid, boleh nggak? Di Intense Reborn, setiap hari pukul 13.30 live hanya di iNews. Membahas isu terkini, sebagai tersangka kasus judi online. Senjata tajam yang akan digunakan para pemuda untuk tawuran. kupas tuntas kasus kriminal dan sosial di masyarakat. Lapor polisi, Anda lapor, kami sampaikan. Lapor polisi, Senin hingga Jumat jam 9 pagi, hanya di iNews. Masih bersama kami, pemirsa iBreak. Di sini saya Rizka Regita bersama dengan Dr. Faris. Tadi kita sudah membahas bagaimana cara kita melakukan perawatan jika memang sudah ada indikasi atau gejala adanya nyeri di leher dan juga tulang belakang. Sekarang waktunya kita beranjak ke salah satu teknik yang sempat saya baca ini, dokter. Mohon diklarifikasi juga jika memang wawasan saya masih belum cukup di sini. Saya pernah mendengar ada salah satu treatment yang disebut dengan endoskopi, dokter. Nah, apakah ini sudah termasuk ke dalam kategori operasi, Dr. Faris? Oh ya, baik, terima kasih. Jadi endoskopi itu adalah salah satu teknik operasi. Jadi teknik operasi itu ada bermacam-macam ya, minimal invasif, mikroskopik, endoskopik, sampai open surgery. Seperti itu. Nah, memang yang perlu ditekankan di sini adalah outcome pasien. Jadi
kita tidak perlu terlalu menyampaikan tentang technical, tapi yang penting adalah outcome pasien. Kemudian mengenai irisan, nah ini banyak masyarakat yang sering datang ya, dok saya tuh pengennya dibuat dengan irisan kecil. Nah sekali lagi, irisan itu tergantung dari kebutuhan penyakit. Kalau memang penyakitnya itu tidak bisa dengan teknik yang minimal invasif, kita harus open ya, maka kita open. Dan bukan berarti dengan open itu outcome-nya jelek, bukan. Nah ini yang masyarakat perlu disadarkan ya. Apalagi di Indonesia ini, masyarakat tuh berobat ke kita itu biasanya itu sudah terlambat. Kasus tulang belakang itu biasanya mereka sudah keliling nggak tahu kemana. Kemudian setelah keliling kemana-mana, baru mereka itu datang ke kita. Yang mana kalau saya lihat strukturnya itu sudah multi level. Nah, jadi dalam artian bukan satu level yang terkena, kemudian muncul pengapuran di mana-mana. Nah, akibatnya apa? Dengan muncul pengapuran di mana-mana, jepitan juga semakin kompleks. Nah, kalau hal seperti itu, maka tindakan yang terbaik adalah open. Atau dengan minimal invasif yang lain, dengan mikroskop misalnya, seperti itu. Namun kalau yang datang itu masih fresh dan memang kita bisa akses dengan endoskopi, maka akan kita kerjakan endoskopi. Seperti itu. Nah sekali lagi yang pertanyaan Mbak Rizka tadi saya jawab, bahwa endoskopi itu adalah salah satu teknik operasi. Salah satu teknik operasi. Begitu. Oke, dokter. Kita sudah membicarakan bagaimana treatment yang akan dokter lakukan jika memang pasien mengalami kendala-kendala tertentu di leher maupun tulang belakang. Sekarang kita akan beralih ke penanggulangannya, dokter. Bagaimana sebenarnya cara mencegah untuk terjadinya hal-hal yang tentunya tadi sudah kita diskusikan bersama ya, nyeri di tulang punggung ataupun tulang belakang, kemudian hingga berdampak ke anggota tubuh yang lain. Apa yang harus kita lakukan, terutama sejak dini, dokter, supaya pemirsa juga bisa lebih berhati-hati lagi dalam menjaga pola hidup tentunya, dokter. Baik, jadi yang pertama, kita bergerak sedikit pun itu tulang belakang itu sudah ikut bergerak semuanya. Pertama dimulai dengan rutinlah berolahraga. Ya. Olahraga tidak perlu terlalu over dan harus dimulai dengan stretching. Pemanasan ya, dokter ya. Kemudian berikutnya ini yang tidak kalah penting adalah kenali repetitif trauma, apa yang saya sebutkan di awal tadi. Terutama eksekutif muda, anak-anak sekolah, membawa tas hati-hati. Jangan membawa tas kemudian tasnya itu meskipun ditaruh kedua-dua, dicangklongkan ya, dua-dua begini, diletakkan dua, namun beratnya ke satu sisi. Nah itu kan juga akan begini nantinya. Nah kalau dibiarkan nanti pundaknya akan berubah posturnya, itu juga nanti tidak bagus pada kurva tulang belakang. Kemudian postur duduk. Nah itu juga harus diperhatikan, ergonomis. Jadi mata juga harus melihatnya itu juga apa namanya, bukan menunduk begini. Karena stres pada leher itu meningkat. Sudah ada researchnya, kalau misal kita melihat handphone pada posisi yang kita boleh bilang 0 derajat lah ya, misalnya begini ya, jadi mata yang melihat begini, maka bebannya itu adalah 4,5 kilo pada leher. Sudah ada beban 4,5 kilo ya, dokter? Ya, nah, namun apabila menunduk begini, 60 derajat, berarti 6 kali lipat, berarti 6 kali 4,5 kilo beban pada leher. Dan apabila itu diulang-ulang ya repetitif trauma, apa yang terjadi? Cedera pada leher, orangnya akan neck pain, tidak nyaman, bangun tidur. Nah, maka dari itu kalau tidur pun, nah ini juga penting, tidur jangan bantal yang tinggi. Karena kalau bantal yang tinggi akan tertekuk begini, apa yang terjadi? Bangun tuh nggak fresh. Usahakan bantalnya satu level. Ya, satu level, jangan terlalu rendah, jangan terlalu tinggi, seperti itu. Duduk, nah ini saya ingin sampaikan, banyak sekali saya temui, ya, duduk jangan di permukaan yang keras, terutama dalam waktu lama. Jangan menaruh dompet di belakang, kantong belakang. Nah, itu akan resiko terjadi penekanan pada saraf
ischiadicus namanya. Nah itu jadi ada namanya piriformis syndrome. Nah itu saya pernah mengerjakan orang terkenal di Surabaya. Nah itu piriformis syndrome. Jadi duduk tidak nyaman, gelisah rasanya. Duduk itu setengah jam udah pengen berdiri, udah pengen jalan. Nah apa gejalanya? Kalau duduk tidak lama kesemutan. Nah, jadi duduknya usahakan di permukaan yang empuk, duduk jangan terlalu lama, seperti itu. Itu salah satu tipsnya. Gitu. Luar biasa sekali dokter. Terima kasih banyak dokter untuk tips-tipsnya ya. Kita sudah tahu pemirsa bahwa tadi ada beberapa tips yang sudah disampaikan oleh dokter Faris ya. Dan di situ kita juga bisa catat bersama tentunya bahwa memang ada beberapa aktivitas yang mungkin biasa kita lakukan, padahal itu sebenarnya kurang baik dilakukan. Karena itu tadi akan menimbulkan repetitif trauma. Saya juga belajar hal baru hari ini dengan Dr. Faris ya. Dan itu nantinya akan berdampak buruk tentunya bagi kesehatan leher kita maupun tulang belakang kita. Dokter, tentunya nantinya kalau pemirsa ingin berkeluh kesah lebih banyak pada dokter kan pasti bisa mengunjungi RSPHC Surabaya ya dokter ya. Jangan khawatir pemirsa karena dokter selalu ada di sana ya. Nanti pasti para pemirsa bisa bertanya lebih lanjut jika memang nanti ada kendala di bagian leher maupun tulang belakang. Karena RSPHC Surabaya juga kita tahu penyedia layanan kesehatan dengan status RS tipe B pendidikan dan juga selalu ditunjang dengan peralatan medis yang terbaru dan juga canggih, pastinya SDM-nya juga tentu sangat berkualitas dan tentunya sangat berpengalaman. Dan kalaupun nanti pemirsa ingin mengunjungi atau menghubungi RSPHC lebih lanjut, silahkan menghubungi call center di 14047 ataupun mengunjungi Instagram di @RSPHC Surabaya. Lokasinya bertepat di Jalan Prapat Kurung Selatan nomor 1 Tanjung Perak Surabaya. Ingat, saya ingin mengingatkan kembali kepada pemirsa bahwa kesehatan leher dan juga punggung merupakan hal yang sangat riskan. Untuk itu penting bagi kita untuk bisa selalu menjaga pola hidup sehat agar tentunya nanti tubuh yang kita jaga ini juga bisa terus sehat sampai masa depan. Dan saya juga di sini ingin dokter bisa memberikan closing statement untuk diskusi kita pada siang hari ini. Dokter silahkan. Ya, baik, terima kasih. Jadi penekanan yang penting dari apa yang saya sampaikan tadi. Yang pertama, kita masing-masing otomatis kita bekerja, kita beraktivitas. Kenali repetitif trauma pada masing-masing dari audiens, silahkan. Jadi kemudian yang kedua, pola duduk, ya, pola berolahraga, ya, kemudian makanan, juga atur berat badan, itu juga penting. Kemudian posisi mengangkat barang, usahakan jongkok dulu, baru kita mengangkat. Kalau nggak kuat, ya kita minta tolong lah, Corval help. Berarti itu memang kemampuan, kita nggak mampu untuk mengangkat. Ya. Kemudian yang ketiga, ini yang penting. Kalau kita mau bangun dari tidur, usahakan miring dulu, kemudian baru kita bangun. Jadi jangan langsung bangun seperti ini, tapi miring dulu, lehernya kan, tulang punggungnya kan lurus, kemudian baru bangun begini. Gitu, seperti itu. Terima kasih banyak Dr. Faris sekali lagi untuk waktunya dan ilmu yang sudah dibagikan pada hari ini. Pemirsa, saya Rizka Regita bersama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih banyak atas kebersamaan Anda hari ini. Tetap patuhi protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Selamat melanjutkan aktivitas, selamat pagi dan sampai jumpa.